A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, para perindu sananya Allah dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Sahabatku semuanya, para perindu sananya Allah, begitu banyak terjadinya perselingkuhan di antara keluarga-keluarga yang saling memiliki pasangan. Nah, insya Allah saya akan memberikan sebuah amalan doa ya. Kebetulan tadi ada yang komen di statusnya YouTube Umi, bertanya, Umi bagaimana sih caranya supaya kita tuh tidak salah menduga suami kita atau istri kita itu selingkuh atau tidak begitu. Jadi kita tetap melibatkan Allah, tidak melibatkan sesuatu yang menyimpang dari ajaran agama Islam, tidak. Kita hanya selalu mohon kepada Allah, tidak melalui dukun ataupun sejenis santet, tidak. Supaya istilahnya hati kita ini lebih merasa lega kita mengetahui rasa penasaran kita tersebut. Nah, namun sebelum saya memberikan amalan doa tersebut, silakan terlebih dahulu ditekan tombol subscribe yang berwarna merah di samping sebelah kanan, agar nantinya ketika saya mengupload video terbaru kalian dapat melihatnya di handphone kalian masing-masing. Doa untuk mengetahui ya, doa untuk mengetahui suami atau istri yang berselingkuh. Jadi tujuan dari doa ini bukan semata-mata untuk kita berpisah dengan pasangan kita, tidak, namun untuk mengetahui agar saling introspeksi diri ya. Nah, insya Allah dengan menggunakan doa ini maka Allah akan memberikan petunjuk yang terbaik ya, petunjuk yang terbaik yang memang agar nanti kita ini tidak selalu menduga-duga atau selalu menebak-nebak seperti itu ya. Nah, bacaan doa untuk mengetahui suami atau istri yang selingkuh. Selingkuh bukanlah perbuatan yang baik, tidak ada sisi positif dari melakukan perselingkuhan tersebut. Namun selingkuh bukan tidak mungkin terjadi. Ini bisa saja terjadi karena berbagai alasan yang mendasarinya. Jadi tidak mungkin seseorang itu selingkuh karena nggak ada yang mendasari hal tersebut gitu. Misalnya di dalam rumah tangganya seperti itu kan ada permasalahan. Jadi bisa merupakan penyebab orang tersebut untuk berselingkuh. Misalnya dari alasan sesuatu yang misalnya bosan dengan pasangan, bosan dengan istri, bosan dengan suami ya, perbedaan pendapat, pandangan, tidak lagi memiliki visi atau tujuan yang sama. Bahkan ada juga beberapa istri ataupun wanita ataupun suami ya, istilahnya kalau dia itu wanita pasti tujuannya itu mendapatkan yang lebih baik ataupun yang lebih banyak hartanya, atau sebaliknya begitu juga seorang suami. Mereka itu selingkuh sebenarnya tujuannya tidak lain tidak bukan, ada juga yang hanya mohon maaf ingin mendapatkan yang lebih cantik untuk mendapatkan kepuasan yang lebih ya, seperti itu adalah alasan yang mendasari seseorang itu berselingkuh ya. Inti dari keinginan untuk mengetahui istri ataupun suami yang berselingkuh di belakang kita atau tidak itu dengan cara memohon petunjuk kepada Allah ya, memohon Allah berikan kebenaran agar kita ini tidak menduga-duga. Maka dari itu doa untuk mengetahui suami ataupun istri yang berselingkuh sangat tepat dibaca setelah sholat tahajud ataupun sholat hajat. Nah, cuman ini sebenarnya banyak sih yang melaksanakannya itu selesai melaksanakan sholat istikharah. Tapi kalau dalam ijazah doanya ini ya, kita pengamalannya itu tahajud serta selesai sholat hajat. Kalau sholat hajat itu kan dilakukan jam 11 malam ya. Nah, kemudian kalau sholat tahajud itu dilakukan ketika jam 1 ataupun jam 2 seperti itu. Dia harus tidur dulu kalau melaksanakannya ini selesai sholat tahajud. Jadi harus tidur dulu baru bisa melaksanakan sholat tahajud. Sementara kalau sholat hajat dia boleh dilakukan itu sebelum tidur ya, sebelum tidur. Jadi jam 11 malam sebelum kita tidur kita sholat hajat, gunakan amalan ini. Tapi kalau sholat tahajud harus
tidur dulu, seperti itu ya. Jadi perbedaannya itu adalah kalau sholat hajat ya diamalkan pada waktu sholat hajat adalah kita nggak usah tidur dulu, setelah sholat hajat langsung diamalkan. Kalau tahajud wajib tidur dulu baru diamalkan, seperti itu ya. Nah, ini adalah doanya. Boleh kita mungkin kalau yang udah berusia 40 tahun ke atas ya, yang sering mengikuti pengajian tentang fiqih, tauhid, tasawuf, tentu pasti tahu doa ini ya kan. Karena biasanya kalau yang udah berumah tangga suka sekali dengan doa-doa yang seperti ini ya kan. Nah, kenapa? Karena memang ini doa yang memang diajarkan oleh para guru-guru ya, tentang doa agar Allah beri petunjuk. Jadi doa ini tidak hanya digunakan untuk supaya mengetahui seseorang selingkuh. Jadi permasalahan apapun yang kita hadapi, agar Allah beri petunjuk ya, boleh gunakan doa ini. Doanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Itu adalah doanya. Jadi Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Jadi ini artinya adalah ya Allah, hamba ini ya Allah meminta kepadamu petunjuk dan kebenaran. Nah, jadi hal yang dilakukan ketika kita sudah mulai curiga dengan pasangan kita adalah dengan melaksanakan sholat hajat ya, bacakan doa ini 11 kali gitu kan, 11 kali ataupun sesuai tanggal pernikahan. Misalnya tanggal pernikahan kita itu adalah tanggal 11, jadi dibaca 11 kali, sebut nama istri. Misalnya sudah baca kan ya, yang tadi baca doanya 11 kali, baru sebut namanya, baru mohon hajat. Ya Allah, hamba ini ya Allah memohon kepadamu ya Allah, berilah hamba petunjuk ya Allah. Berilah hamba petunjuk. Jadi setelah baca doa 11 kali, sebut namanya atas perselingkuhan ini. Mohon maaf, saya perbaiki. Jadi setelah baca itu misalnya 11 kali kan, setelah 11 kali baru mohon kepada Allah hajatnya agar diberi bertunjuk apakah benar-benar suami atau istri kita tersebut selingkuh. Jika memang ya, minta pada Allah sesuai keinginan kamu, beri dia petunjuk ataupun agar dia sadar ya. Seperti itu. Nah, kemudiannya lagi, ketika kamu melaksanakan sholat hajat atau sholat tahajud ya, jangan lupa setelah kamu sholat tersebut kamu mohon ampun dosa-dosa dulu. Jadi mohon ampun dosa baru bacakan amalannya 11 kali, itu pasti ya. Jadi apapun yang kita lakukan ketika selesai sholat itu wajib memohon ampun dosa dulu, baru doakan kedua ibu bapak, baru baca doa ini 11 kali, mohon hajat, baru sebut nama tariannya. Seperti itu ya. Nah baik, semuanya para penggemarnya doa mujarab, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Yang membutuhkan sebuah amalan khusus, bimbingan khusus, boleh langsung cek Instagram kita, yaitu Doa Pemikat Ampuh. Apabila saya sempat akan saya balas satu persatu. Nah, jangan lupa bahwasanya ketika kita melakukan sesuatu apapun, sertai dengan niat. Kenapa? Karena kalau kita memang niat kita baik, insya Allah pasti akan Allah beri yang terbaik. Karena sudah dikatakan bahwasanya innama a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung dengan niat. Niat kita tuh baik nggak sih gitu, buruk nggak sih gitu. Kalau memang dia baik, insya Allah pasti akan Allah beri balasan yang terbaik. Jangan sampai kita aja diri kita belum baik, kita menuntut istri kita untuk baik ataupun suami kita untuk baik. Kita ini gimana gitu, kenapa sih suamiku sampai selingkuh gitu, gimana sih aku melayaninya di rumah, gimana sih aku menafkahi istriku itu di rumah, gimana sih aku memperlakukan istri aku itu di rumah ya gitu. Jadi kita harus introspeksi diri. Kalau memang niat kita baik untuk memperbaiki rumah tangga, maka kita juga harus memperbaiki diri kita dulu. Jadi perbaiki diri kita dulu,
baru kita meminta seseorang untuk berubah menjadi lebih baik. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الأثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.